adalah penolong yang setia bagi kami, Tuhan. Dan yang dapat kami balas dan ucapkan syukur kami, serta kami boleh datang di hadirat-Mu, Tuhan. Dan serta kami akan mulai ibadah ini, dan ibadah yang di rumah, ibadah yang tempat ini, Kau sertai Tuhan, Kau jamah hati kami, agar kami punya kerinduan selalu, Tuhan, untuk datang Tuhan di hadapan-Mu, datang berduduk Tuhan, memuji muliakan nama-Mu dan mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan, pimpin pada ini kami serahkan para pelayan-pelayan yang melayani Tuhan, yang anugerah semuanya yang terlibat Tuhan. Kau yang pemimpin Tuhan, Roh Kudus-Mu yang boleh menjamah Tuhan. Terima kasih, kami serahkan Tuhan ibadah ini dan semua anak Tuhan yang hadir tempat ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam persiapan kami jauh tetap sertai dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami Tuhan, kami mau selalu bersyukur di hadapan-Mu. Kami serahkan ibadah dan dalam nama-Mu Yesus. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
kita mau pergunakan untuk menceritakan kasih Bapa yang begitu indah di dalam kehidupan kita. Amin. Kami percaya kita perlu dengan ucapan syukur kepada Tuhan karena apa yang Tuhan berikan kepada kita sampai detik ini, sampai hari ini kita boleh tetap ada. Kita akan pujikan aku segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Karena Bapak Ibu sekarang kita akan berdiri ya.
Firman Tuhan pada kesempatan pagi ini bertemakan melangkah menuju kemenangan. Ya, melangkah menuju kemenangan. Mari kita buka bersama di dalam surat Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga kita membacanya. Di dalam surat Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3 kita akan membacanya. Kalau Bapak Ibu sudah dapat, mari sejenak kita mau sama-sama berdiri. 3 ayat ini kita akan membacanya bersama-sama di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Firman Tuhan berbunyi demikian, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintang kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib dan sukacita yang disediakan bagi kita yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sedang itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Amin. Kamsahamnida. Saudara kasih Tuhan, perjalanan iman kekristenan kita itu bagaikan ada dalam sebuah gelanggang pertandingan atau perlombaan, di mana di dalamnya memerlukan sebuah perjuangan yang keras dan serius untuk kita bisa mencapai kepada sebuah kemenangan. Sebagaimana tema kita pada pagi ini, yaitu melangkah menuju kemenangan. Dalam langkah perjuangan perlombaan iman kita ini, kita perlu sungguh-sungguh, saya katakan tadi, berupaya, berjuang, dan terus dengan serius untuk mencapai sebuah kemenangan. Sebabnya mana? Berbagai hal yang bisa melintas langkah kita menuju kemenangan itu harus kita singkirkan atau lepaskan. Karena dikatakan di dalam ayat yang ke-1, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintang kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Di dalam langkah perjuangan iman kita, marilah kita setia dikasih Tuhan menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ada banyak hal yang bisa merintangi langkah kita menuju kemenangan. Ada berbagai macam beban dan dosa yang bisa merintangi kita. Mungkin ada beban kekhawatiran, beban keraguan akan janji Tuhan. Ada berbagai macam beban yang lain. Kita sedang melangkah, tapi kita masih ada beban kedengkian, ada kebencian, itu bisa menentang kita untuk kita bisa melangkah menuju kepada sebuah kemenangan itu. Bahkan mungkin ada dosa, berbagai macam dosa, keinginan, tapi nafsu itu suruh tinggalkan, tanggalkan, dan mari kita berlomba dengan tekun dikatakan untuk mencapai sebuah kemenangan. Tekun
dalam bahasa aslinya seperti yang dikasih oleh Tuhan, yaitu hupomone, artinya kesabaran dan ketabahan. Mari kita berjuang dengan tekun, dengan apa? Dengan penuh kesabaran dan ketabahan untuk melangkah menuju kepada kemenangan dalam perjuangan kita. Bahkan kita bisa melihat di dalam perjuangan iman juga kita perlu biasa terus memandang kepada Yesus. Ayat yang kedua dikatakan, Ibrani 12:2 dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengambilkan kehinaan memikul salib arti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta. Dalam perjuangan iman kita, mari kita berjuang dengan tekun dan dengan mata yang tertuju pada Yesus. Kita tinggalkan beban dosa yang ditangi, dan kita berjuang dengan tekun dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mengapa? Dalam perjuangan ini kita berjuang dengan tekun dan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena yang pertama, dengan kita memandang kepada Yesus, kita boleh diajar akan keteladanan, kesabaran, ketabahan, ya, dan penyerahan Yesus dalam segala hal yang harus tanggung pada waktu itu. Dengan pada Yesus kita belajar keteladanan Yesus. Dengan perjuangan iman kita, Dia yang menanggung sesuatunya dengan kesabaran, ketabahan, penyerahan. Kita belajar dalam perjuangan iman kita dalam hidup ini, hadapi dengan penuh kesabaran, ketabahan, dan penyerahan diri kepada Tuhan. Di dalam suratan 1 Petrus 2 ayat 20 sampai 23 kita lihat di sana. 1 Petrus 2 ayat 20 sampai 23. Firman Tuhan berbunyi demikian, sebab dapatkah disebut ujian jika kamu menderita pukulan berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan itu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Ketika dalam dunia ini harus mengalami berbagai macam keadaan, menderita, dihina, dianiaya, dicaci maki, Alkitab mencatat Dia tidak membalas caci maki dengan caci maki. Kasih Tuhan tetap dikatakan di sana, Ia menyerahkan sebagian kasih Tuhan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Jadi sebuah teladan bagi kita di tengah-tengah perjuangan iman kita, untuk kita boleh melangkah di kemenangan. Ya, kita terus memandang Yesus, ikuti teladan Yesus, menghadapi sesuatunya dengan penuh kesabaran, dengan ketabahan, penyerahan sepenuhnya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Mungkin hari-hari ini saudaraku sekalian, langkah perjuangan imanmu sedang banyak berbagai macam keadaan.
Kau dihadapkan dengan berbagai macam persoalan hidup, tantangan, kemudian ada hinaan, caci maki karena kau sebagai umat Tuhan. Saudara, tetap terima hadapi dengan penuh kesabaran, ketabahan. Dengan kepada Tuhan kita tidak perlu balas. Ketika kita sedang mungkin dicaci maki, ya, kita mungkin sedang diolok, kita mungkin sedang disakiti, serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan dialah semuanya kasih Tuhan yang akan mengadakan pembalasan itu, bukan kita. Mari kita hadap waktunya tetap dengan penuh kesabaran, ketabahan dan penyerahan kepada Tuhan. Yesus pun kita sama. Ketika dia disalibkan juga, sebelum dia hembuskan nafas yang terakhir, dia katakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang dikatakan Tuhan." Dia melepaskan pengampunan. Dia terima sesuatunya dengan berkesabaran, ketabahan dan penyerahan. Saudara, apapun yang Tuhan hadapi hari ini, apapun yang kau harus alami hari ini, akan tetap dengan penuh ketekunan kepada Tuhan dalam langkah perjuangan iman. Akan dengan penuh kesabaran, ketabahan dan penyerahan, karena kita saya percaya dengan tetap dapat tabah menghadapi sesuatunya, menghentak langkah perjuangan iman menuju kepada sebuah kebenaran. Aku yang dikasih Tuhan, mari jangan kita balas dengan kejahatan, tapi serahkan sesuatunya kepada Tuhan, karena dialah yang akan melakukan pembalasan ini. Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat ke-19, Roma pasal 12 ayat yang ke-19, dikatakan demikian, "Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sering untuk pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Aku yang akan menuntut pembalasan, firman." Pembalasan itu adalah hak Tuhan kepada kita. Bagian kita adalah menerima sesuatunya itu. Apapun kita alami sebagai umat Tuhan, dengan berbagai macam penderitaan, berbagai macam hal yang sedang mungkin menyakitkan hati kita, bagian kita terima sesuatunya dengan penuh kesabaran, ketabahan, dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Bagian Tuhanlah, hak Tuhanlah yang akan mengatakan pembalasan dan katakan sebagai kasih Tuhan, pembalasan itu adalah apa yang akan untuk pembalasan firman Tuhan. Saudara, dengan mata yang tertuju pada Tuhan, kita akan dapat melihat dan belajar teladan Tuhan Yesus Kristus dalam segala macam penderitaan, dan boleh hadapi dengan penuh kesabaran, ketabahan, dan penyerahan diri kepada Allah di surga. Yang kedua, mengapa dikatakan kita menghadapi karena perlombaan iman ini dengan mata tertuju kepada Yesus? Supaya apa? Dengan mata tertuju pada Yesus, kita pun boleh belajar keteladanan akan kerendahan hati dan ketaatannya kepada Bapaknya. Ada satu kerendahan diri Yesus, ketaatan diri Yesus sebagai manusia ternyata itu kepada Bapaknya. Saudara, mari kita pun belajar dalam perjuangan iman kita, dan kita melangkah menuju kebenaran itu, belajar tentang Yesus dalam kerendahan dan ketaatan kita kepada Dia. Dalam surat Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ke 8, di sana ada tertulis. Surat Filipi 2 ayat 5 sampai ke 8. Berbunyi demikian, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menurut pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam
tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan bersama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Pada Yesus yang penuh kerendahan dan ketaatan kepada Allah, di tengah-tengah berbagai macam hal, menerima dalam segala kerendahannya, kita taat melakukan segala kehendak Bapa-Nya. Sekarang punya kasih Tuhan dan Tuhan mau dan langkah perjuangan iman kita. Mari kita melangkah tapi penuh kerendahan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Artinya dalam langkah menuju kemenangan, jangan kita berjalan dalam kehendak kemauan diri kita sendiri, tapi berjalan dalam kehendak Allah, tetap bersetia perintahnya, kerjakan sesuatunya itu dengan penuh ketaatan. Saudaraku, karena ini yang akan membawa saudara membawa langkah kita menuju kemenangan. Kita berjalan dalam kehendak-Nya, di dalam kemauan kita berbuat, bukan kehendak diri kita sendiri. Setiap langkah kita mau sungguh-sungguh melakukan seturut kehendak Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, ketika kita berjalan dalam kehendak diri kita, maka langkahmu tidak akan sampai ke sebuah kemenangan. Tapi ketika kau berjalan menurut langkah, maka kau berjalan menurut ada kehendak Tuhan. Kau tetap melangkah dengan ketaatanmu kepada Tuhan yang telah memanggil kita, berjalan seturut akan firman-Nya. Sebagai langkahmu inilah langkah iman yang akan menuju kepada sebuah kemenangan. Sebabnya lepaskan beban, beban kehendak diri sendiri, kemauan diri sendiri, karena kita dengan iman kita melangkah seturut akan kehendak Tuhan, berjalan seturut kehendak Tuhan, tetap mentaati setiap perintah-Nya. Karena Yesus Kristus, Dia merendahkan dirinya sebagai seorang manusia, bahkan taat sampai mati. Mari kita mau ikuti kehendak Tuhan, taat kepada Dia sampai akhir kehidupan. Ketika berjalan dalam kehendak-Nya, dalam ketaatan kepada Tuhan, langkahmu adalah langkah yang menuju kepada sebuah kemenangan. Sudah, sebabnya mari hidup kita yang ada di akhir ini, dan kita mau hidup dalam kehendak kita, dan ketinggian hati kita, tak hidup dalam sebuah kerendahan dan ketaatan kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan berikan, kita harus siap kerjakan dengan sepenuh hati. Di dalam surat 1 Petrus pasal 4 ayat kedua, 1 Petrus pasal 4 ayat kedua, dikatakan demikian, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Langkah-langkah hidup kita hari ini, jangan kita melangkah menurut kehendak kita, langkah-langkah menurut kehendak dari Tuhan. Taat kepada Dia yang telah memanggilmu, supaya apa? Langkah hidupmu, langkah yang membangun kepada sebuah kemenangan. Sebabnya mengapa kita berlomba dengan kepada Yesus? Sebab kita bisa ikuti teladannya. Yang pertama kesabaran, ketabahan dan penyerahan kepada Tuhan. Yang kedua keteladanan, kerendahan dan ketaatan kepada Allah. Mari kita berjalan melangkah dengan ketaatan kita, dengan kita langkah dalam sebuah kerendahan. Hidup kita ke depannya berjalan seturut akan
kehendak. Yang ketiga, saudara, terus melangkah dalam perjalanan iman memandang kepada Yesus, sebab apa? Dia sumber kekuatan kita. Dan kita memandang Yesus di sana, kita bisa melihat apa yang Tuhan lakukan setelah ketika dia ada dalam dunia ini. Dan itu juga memberi kepada kita sebuah keteladanan, kekuatan kepada kita. Yesus pun akan memampukan kita melangkah di tengah-tengah berbagai macam hal yang harus kita hadapi. Dia Tuhan sumber kekuatan kita, yang kita akan memberi kekuatan saudara dan saya untuk bisa melewati setiap perkara. Kita bisa melangkah sampai langkah akhir kehidupan kita di dalam kemenangan. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 10 sampai ke 11. 1 Petrus 5 ayat 10 sampai ke 11. Berbunyi demikian. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkanmu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kita lihat, Dia yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Kuasanya akan diberikan kepada kita sebagai umat-umatnya. Dalam perjuangan iman kita untuk apa? Memberikan kepada kita sebuah kekuatan, meneguhkan iman kita, mengokohkan kita dalam perjuangan ini, sehingga kita bisa bertahan sampai akhir kehidupan. Sebabnya di dalam perjuangan perlombaan iman ini, yang mana kita bertuju kepada Yesus, saudaraku, Dialah sumber kekuatan kita, yang dalam kuasanya, kasihnya akan memandang kita melewati setiap bagian persoalan hidup apapun yang kadang-kadang ingin melemahkan kita, yang kadang-kadang ingin menjatuhkan kita. Saudaraku, dengan Dia, maka sesungguhnya kita bisa menikmati satu kekuatan yang bertuhan untuk dapat membawa kita sanggup melewati segala keadaan apapun. Dan kalau sudah membaca dalam satu bahkan Ibrani 12 ayat yang ketiga, kita kembali ke dalam pasal Ibrani pasal 12 ayat ketiga dikatakan, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari Allah, tapi di teladangnya yang dia buat kita jadi lemah dan putus asa. Dengan Dia sebagai sumber kekuatan kita yang dapat menopang kita, memampukan kita, yang perjuangan iman kita untuk melewati berbagai macam persoalan hidup. Kekuatan kita sendiri tidak akan mampu dan sanggup mengatai segala sesuatu yang harus kita hadapi. Dan dengan mata iman yang tertuju pada Yesus, sumber kekuatan kita, Dia dapat mampukan kita dan tidak bisa keadaan apapun. Dan katakan, dan sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada dunia kekal akan apa? Melengkapi. Pekerjaan dengan kuasa rohnya, dengan kuasa kudus untuk akan dimampukan menghadapi segala macam keadaan, bahkan melakukan, mengambilkan mengokohkan kamu. Setelah luar biasa dalam kerja oleh kita, kuasanya diberikan untuk meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kita, sehingga langkah tak tergoyahkan, tetapi melangkah sampai kepada kemenangan. Rasul Paulus dalam perjalanan imannya ada banyak yang terjadi, dan dia kuatkan kita. Dia katakan Filipi 13, segala perkara kamu dapat menanggungnya di dalam Dia yang memberi kekuatan kita. Saudara,
Tuhan sumber kekuatan kita. Apapun keadaan hari ini, arahkan pandangan mata iman kepada Yesus. Dia sumber kekuatan kita, yang akan senantiasa memberi kekuatan bagi saudara-saudara di tengah berbagai macam hidup apapun, dan dialah yang telah memberikan bagi kita kemampuan dapat bisa bertahan melangkah sampai kepada hidup kita, melangkah sampai kepada sebuah kemenangan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita mengucapkan dan berjauh terus pada sebuah kemenangan. Tegaklah tangan
Tuhan, kami tahu kalau perjuangan iman ini tidak mudah. Ada banyak hal yang bisa merintangi kami, menggagalkan kami. Tapi Bapa, kita bersyukur dan memintahkan kami. Kalau perjuangan kita berjuang dengan tekun dan dengan tetap mata yang tertuju kepadamu. Kita melihat mata saat keteladanan, belajar daripada kesabaran, ketabahan dan penyerahanmu kepada Bapa di surga. Kita belajar dengan sesuatunya dengan penuh kerendahan dan ketaatan kami bersetia hendak daripada Tuhan. Dan mana Engkau sudah sumber kekuatan kami. Tuhan, Engkau lah yang tetap sanggup memampukan kami dengan kuasa-Mu. Main setiap kali apa kami harus hadapi di tengah perjuangan perlombaan iman ini dan perjuangan. Pimpin kami yang tetap melangkah kepada sebuah kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, kuatkan kami semuanya. Dan saatnya dan juga sediakan diri kami persekutukan tubuh dan dalam kelompok Anda. Atas Tuhan kami tak boleh membahas kepada kami sebuah persekutuan yang indah di dalam Engkau. Sumber kekuatan kami, entah bahwa kami bersebuah kemenangan. Layakkan kami di dalam persekutuan ini. Layakkan hamba-Mu yang lainnya di dalam dasar kasih dan Tuhan. Kami siap dan menerima perjalan kudus ini dalam nama Tuhan. Tak ada yang lebih kasih Tuhan.
penebusan yang dikerjakan, pengampunan, keselamatan kita berdapatkan dari Dia. Dia sudah kerja terbaik untuk kita. Apa balas kita? Mari kita terus bertahan dalam iman kita sampai pada akhirnya. Semoga kita difirman Tuhan. Sebab apa yang telah diteruskan kepadamu telah diterima dari Tuhan. Itu Bapa Yesus bermalam waktu yang diserahkan mengambil. Dan itu yang pecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan kamu. Perbaiki peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan Tuhan? Dalam perjanjian baru yang dimaksudkan jaraknya, dalam jarak hidupnya diserahkan kepada saya, supaya kami tetap memiliki kehidupan yang kekal. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimaknaikan darah. Perbuatan ini sudah dikatakan akan aku setiap kali kamu minumnya. Karena setiap kali kamu makan roti dan minum cawan, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kami bersama percaya dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala kasih karya pengorbanan-Mu yang lebih menentukan kami supaya Engkau sadar diberi kami kesempatan dan kepada kami. Setiap Tuhan yang menjadi ibadah persembahan dalam hidup ini, kami akan berikan sepenuhnya hanya untuk Kau saja. Betapa hatiku berterima kasih. Kekuatan dan Mazmur.
berkat kami serahkan kepada Bapak Gembala. Diberkati hamba-hambamu yang sedang melayani pekerjaan saat ini. Diberkati semua Tuhan yang ada pada saat ini. Tuhan, dan berkat juga semua Tuhan yang ada beribadah di rumah masing-masing dengan berkat kasih Tuhan. Juga berdoa dalam ibadah ini bagi jemaat Tuhan yang sakit, yang lemah atau berbagai macam perjalanan tolong, yang sakit dalam nama Tuhan disembuhkan. Berdoa untuk orang tua daripada Bapak beliau yang ada Tuhan dan bertolong, menjamah sembuhkan dia dengan kuasa dan berkat Tuhan. Orang tua Bapak yang bernikmat kembali berkat kemurahan kesembuhan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan, semuanya kembali mengalami sebuah kemenangan untuk kembali datang bersekutu Engkau dan Bapa semuanya jemaat Tuhan. Melangkah sampai ke kemenangan, langkah saya berakhir Tuhan kami. Berkat pekerjaan untuk berjalan yang baik sekalipun pada setelah ini harus bergantian setelah online percaya Tuhan, tetap berkat jemaat Tuhan, tetap membawa melakukan iman kasihnya selalu Tuhan. Berdoa juga di kota bangsa negara pada hari ini bahwa kasih selalu memulihkan virus Tuhan yang segera Tuhan hentikan dalam nama-Mu, sehingga benar-benar Tuhan kami dipulihkan, negara bangsa dipulihkan dengan kasih Tuhan. Ampuni dosa kami semuanya, dosa bangsa kami. Tuhan, berdoa kepada beberapa orang di sekitar lawan yang sedang berjuang menangani pasien corona, jaga diri mereka sehingga mereka tidak tertular, mereka tak mengenang tukahnya dengan baik. Jadi juga pemerintahnya dan berupaya dengan seluruh jajarannya dari pemerintahan pusat sampai di daerah. Tuhan, hikmat melengkapi mereka masing-masing sehingga mereka mampu mengatasi setiap dampak yang terjadi dengan kasih yang bertuhan. Mereka selalu mengatasinya percaya Tuhan tolong selamatkan kami dengan kasih yang bertuhan berkati bangsa kami yang berkat Tuhan. Terpujilah Bapa dan saatnya berdoa dengan ungkapan hati ini. Kami Tuhan hendaknya masing-masing kembali pulang dalam perkataan kasih dan berkat dari Tuhan. Dia berkati kendaraan tempat yang jauh dari masing-masing sampai ke rumah bersama di dalam berkat-berkat-Mu. Mari kita mengatur kita sekarang pulanglah. Dan juga berkat dari Allah Bapa dalam cinta kasihnya Sang Putra Yesus dan dalam sejatinya dalam persekutuan kudus meneruskannya dari hari saya maka dia akan kembali berkati hidupmu, rumah tangga pernikahanmu, kesehatanmu, usaha pekerjaanmu, status sekolahmu, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang kedua berkat ini dan kami akhiri ibadah yang berakhir hari ini. Haleluya, amin. Nanti berkati sampai hari Minggu
ketika berhadapan. Amin.